Halo Game Rangers, pagi hari ini, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di podcast yaitu Gen Space, Genre Empowerment Space. Selamat datang di Gen Space, Genre Empowerment Space dengan aku Yudis Dan aku Fani. dari suara jadi cerita. Dari cerita jadi aksi nyata. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu ada Bunda Lis Iswar Aminuddin. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Mas Mbak dan seluruh generasi genre yang ada di Kota Semarang. Oke. Pada hari yang berbahagia ini teman-teman, kita akan membahas terkait isu-isu yang terjadi di Kota Semarang. Betul sekali, jadi membahas tentang isu yang ada di Kota Semarang ini kan sangat beragam ya Ibu, tentang di remaja dan juga program Bangga Kencana dan San Pisang yang baru launching pada saat minggu kemarin gitu. Oke. Nah Ibu, untuk menindaklanjuti tentang permasalahan di Kota Semarang gitu ya Ibu, apa saja sih isu yang sedang mendesak di Kota Semarang ini tentang remaja? Ya, terima kasih Mas. Jadi kita perlu berbangga hati sebenarnya ya, karena masyarakat Kota Semarang ini generasi genrenya itu aktif-aktif semuanya ya, dan hebat-hebat semuanya, luar biasa di Kota Semarang. Termasuk ini saya didampingi dengan duta-duta genre ini, berarti memang perhatian Kota Semarang cukup besar ya terhadap generasi remaja saat ini. Ya, memang kondisi yang perlu menjadi perhatian kita ini kan harus mempunyai program ke depan yang namanya Indonesia Emas ya, di mana generasi Indonesia Emas itu merupakan generasi penerus yang saat ini nanti perannya adalah genre-genre ini ke depan. Nah, ke depan ini tentunya genre ini yang harus kita push terus menerus menjadi lebih baik, menjadi kuat, menjadi generasi penerusnya bangsa Indonesia. Kalau kondisi sekarang memang kita perlu ada juga hal yang prihatin, karena ada beberapa hal, misalnya kriminalitas ya, seperti ini kita dengar di Kota Semarang banyak krek-krek ya, krek-krek apa krik-krik ya. Ya, itu yang sangat mengganggu. Kemudian juga terkait dengan perkawinan usia dini, bahkan ada kegiatan kondisi pranikah yang mereka lakukan, dan itu sangat menjadi perhatian daripada pemerintah maupun masyarakat ya. Ini yang harus kita perbaiki semuanya, kita tahan, kita cegah supaya tidak ini berlanjut terus menerus, karena memang kondisi saat ini peningkatan, terutama kami kemarin dapat data dari Dinas Kesehatan bahwa HIV di Kota Semarang ini terjadi peningkatan. Nah, peningkatan ini yang dikhawatirkan karena ternyata datanya juga justru anak-anak remaja yang kena HIV. Nah, ini kan berarti ada kegiatan seks di luar pranikah ya, sebelum pranikah yang mereka lakukan, dan ini yang menjadi perhatian kita bersama. Tentunya nanti banyak program-program yang pemerintah ini sebenarnya sudah peka terhadap hal ini. Tentunya ada program-program yang harus kita tindak lanjuti ya, supaya memang kita menjadi kuat tangguh ke depannya. Terkait hal itu tadi disebutkan ada kenakalan remaja seperti kreat, kemudian ada seks pranikah, yang sampai adanya peningkatan HIV juga. Kira-kira penyebab dari kenakalan remaja tersebut di Kota Semarang apa ya Ibu? Ya, banyak faktor yang menyebabkan kenakalan remaja itu terjadi. Kondisi dari masyarakat kita sendiri, di mana tingkat kemiskinan kita, faktor sosial ekonomi kita itu sebenarnya kan masih ada ya. Kemiskinan di Kota Semarang masih ada, walaupun kalau data kita tingkat kemiskinan se-Jawa Tengah di Kota Semarang itu paling rendah, kalau nggak salah hanya 4% ya, jadi paling rendah, tetapi itu masih ada. Kemudian faktor sosial ekonominya, jelas faktor sosial, kebutuhan ekonomi mereka untuk mengikuti perkembangan teknologi ya kan, perkembangan kita berhubungan dengan teman-teman itu kan selalu membutuhkan faktor ekonomi ya, kalau itu tidak terpenuhi ya pasti larinya ke hal-hal yang negatif ya. Kemudian faktor lain, misalnya sekarang era digitalisasi, era teknologi, bagaimana kasih sayang orang tua di rumah pun itu juga berpengaruh ya.
Sekarang banyak orang tua kita, ya saya sendiri mungkin kalau sampai di rumah terlalu sibuk membuka HP, ya kan. Bapak-bapak di rumah masih ada PR yang harus dikerjakan, ada tugas-tugas yang dikerjakan, sehingga sepertinya kita di rumah itu kadang-kadang anak-anak itu juga terlewatkan. Anak-anak sendiri saya yakin yang muda-muda sampai di rumah ya mesti buka ini HP ya. Sehingga pada HP-HP-an sendiri tapi tidak terjadi kontak, tidak ada komunikasi, tidak ada rasa sayang, kasih sayang yang didekatkan begitu ya. Sehingga ini akhirnya apa, anak-anak merasa apa-apa saya nggak bisa sih ngomong sama orang tua sekarang. Ngomongnya ke siapa? Ke orang lain, ke teman-temannya, padahal orang lain teman-temannya kita nggak tahu orang lain temannya seperti apa. Nah, kembali lagi masalah lagi muncul karena berhubungan dengan lingkungan itu kita tidak tahu siapa. Nah, ini yang harus ada edukasi, bagaimana kita memilih teman yang baik, ya tahu bagaimana kita bisa nanti melakukan hal-hal yang positif. Jangan sampai misalnya ini ada paguyuban genre ini bagus karena pasti ada jalan kegiatan positif yang harus dilakukan. Tapi kalau mereka tidak tergabung dalam organisasi yang betul, malah masuknya ke organisasi masyarakat yang nakal-nakal, ya pasti mereka akan mengikuti hal yang demikian karena itu lingkungan. Ya jadi pengaruhnya banyak sekali Mas, yang memang ini harus menjadi perhatian. Jadi baik dari dirinya sendiri yang kurang kasih sayang sampai lingkungan masyarakat yang memang kondisi ekonomi ya kan, kemudian dari edukasi yang kurang dan sebagainya, sehingga ini kayaknya juga ya pihak-pihak yang terkait ini harus mulai memahami, seperti kita orang tua ya harus memahami, kita jangan terlalu sih menggunakan IT terus menerus. Ingat sih masih ada anak, kapan sih anak-anak diajak rekreasi, kapan sih ada anak diajak makan bersama. Kayaknya sekarang event-event seperti itu udah mulai berkurang, ya nggak Mbak? Nah ini yang harus ditingkatkan, saya kira begitu. Jadi banyak sekali permasalahan remaja baik dari lingkungan, faktor-faktor lainnya gitu Ibu. Nah, langkahnya Pemkot sendiri itu kan saya rasa sangat berpengaruh juga untuk kehidupan remaja gitu ya Bu. Jadi langkah apa sih yang perlu dilakukan sama Pemkot dalam mengatasi permasalahan remaja yang ada di Kota Semarang? Ya, kalau langkah Pemkot ini banyak dinas OPD yang sudah mengarah ke bagaimana mengedukasi generasi Gen Z itu ya. Termasuk ini saya ceritakan di PKK sendiri. Jadi kami di PKK karena ini berhubungan erat dengan ibu-ibu ya, dan ini berhubungan juga dengan keluarga kan gitu ya. Jadi kalau pembinaan kesejahteraan PKK itu kan pembinaan kesejahteraan keluarga. Jadi tidak aja ibu, tidak hanya anak, tetapi juga keluarga, artinya bapak, ibu dan anak. Kami mempunyai program dan kami sudah mengajak kepada ibu-ibu bahwa ibu-ibu harus berinteraksi sehari terhadap anak paling tidak 7 kali. 7 kali itu saat apa? Dia saat bangun tidur, saat dia mau tidur. Kalau dulu orang mau tidur mesti didongengin. Sekarang kan nggak sempat, ya dah. Dongeng itu pasti penuh makna, penuh cerita. Bagaimana dia harus bersopan santun, ya kan? Berkarakter terhadap orang itu ada cerita. Tapi sekarang mana yang kesempatan itu sudah mulai kurang, ya kan? Bangun tidur, orang bangun tidur mempersiapkan segala sesuatu itu rasanya kalau anak-anak tuh sendiri tidak ada orang tua, yang nyiapin makan siapa? Tidak ada sarapan, bahkan kadang-kadang nggak sarapan kan, jajannya di luar kan begitu ya. Nah itu harus ada. Kemudian saat kita makan 3 kali sehari. Jadi kita kenapa tadi saya menunjuk 7 kita harus ada 3 kali sehari, sempatkan juga 3 kali sehari kita komunikasi. Karena pada saat kita di meja makan itu kesempatan kita untuk omong-omong, mencurahkan hati, ya bisa istilahnya istilahnya komunikasi gitu ya. Walaupun mungkin kita hanya ketemu pagi hari, malam hari, sempatkan. Siang hari kalaupun tidak sempat kita ingatkan karena ada HP. Kita call, Kuning sudah makan atau belum. Nah seperti itu harus kita sempatkan supaya anak itu juga merasa, oh aku disayang nih sama ibuku, oh ibuku ternyata pengen komunikasi nih, bapakku juga, sehingga tadi tidak ada rasa sungkan. Kalau kita tidak pernah komunikasi kan takut kan, nanti saya ngomong ini disalahin, nanti saya ngomong ini disalahin kan gitu ya. Tapi kalau itu sudah terbiasa kita komunikasi itu kan bagus gitu ya. Jadi
tadi 2 bangun tidur, kemudian mau tidur, kemudian 3 kali makan, terus yang kedua itu saat memang harus belajar itu berangkat sekolah maupun saat belajar di rumah. Orang tua juga harus mendampingi saat belajar di rumah, karena pasti pada saat belajar ada kesulitan-kesulitan. Nah, kita yang lebih tua pasti lebih tahu kan kesulitan itu penyelesaiannya seperti apa. Dan pada kesulitan kadang-kadang aduh males sih belajar kan gitu ya. Itu ya supportnya siapa sih? Ya supportnya dari orang tua kan harusnya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita punya program itu. Kemudian program dari dinas sendiri, khususnya di dinas kesehatan, ada program namanya Sanpisan, yang dimana sayangi, dampingi ibu dan anak Kota Semarang. Jadi saat ini wali kota itu sudah mewajibkan setiap kecamatan itu punya ruangan inklusi. Ruang inklusi itu adalah ruang untuk pertemuan ibu dan anak. Ruang pertemuan ibu dan anak itu tidak terbatas pada yang sehat saja, termasuk yang disabilitas, ya. Karena di situ kesempatan orang tua untuk mencurahkan kasih sayangnya dengan anaknya. Nah, salah satunya mungkin program Sanpisan nanti bisa masuk di situ karena ada edukasi terkait kesehatan, terkait reproduksi, ya kan, terkait bagaimana pengobatan kalau mungkin kena penyakit yang lain-lain. Kemudian masuk lagi mengenai konseling, ya kan, mengenai kepribadian, mengenai psikolog, ya kan. Mungkin anak itu merasa di rumah tertekan atau di sekolahan merasa nilainya jelek terus, itu kesempatan di situ ada konseling yang mendampingi dan sebagainya. Jadi program Sanpisan yang ada di Kota Semarang ini insya Allah juga bekerja sama dengan berbagai macam stakeholder. Ada dinas pendidikan, ya kan, dinas kesehatan, dinas kependudukan, kemudian kami sendiri PKK, mungkin pihak-pihak lain, mungkin ada organisasi yang terkait disabilitas, seperti penjenengan organisasi kepemudaan, begitu ya. Nah, kemudian juga mengarahkan mereka untuk hal-hal yang positif. Kesempatan genre itu untuk istilahnya menunjukkan eksistensinya. Hal positif itu eksistensi kan. Oh, punya kemampuan bicara nih, nanti berarti aktif di mana. Oh, punya kemampuan untuk ngeband nih, nah nanti bisa diarahkan kemana dan sebagainya. Jadi ini kegiatan yang memang kolaboratif. Kalau Sanpisan itu kegiatan kolaboratif, dan moga-moga nanti pihak-pihak yang terkait itu bisa saling nyambung ya, untuk nanti genre itu bisa terminimalisasi hal yang negatif, kemudian bisa terangkat hal-hal yang positif. Ya, itu ya. Baik sekali. Tadi juga sudah disebutkan ada program kerja yang namanya Sanpisan. Kebetulan di genre sendiri remaja-remaja ini terdapat program Bangga Kencana yang fokusnya di kependudukan dan keluarga berencana. Kira-kira ibu remaja genre itu bisa melakukan apa untuk bisa berkolaborasi dengan Sanpisan ini? Oke, jadi kalau untuk terkait dengan hal ini ya, jadi genre merupakan awal bagaimana mereka nanti melangkah menuju ke dewasa, menuju ke orang tua, ya kan, sehingga memang perannya genre itu harus istilahnya mengikuti program-program yang menuju ke atas. Misalnya, oh nanti kan memang generasi muda menjadi dewasa dia nanti akan nikah, ya. Nah, tentunya di situ ada ilmu-ilmu kan, ilmu-ilmu pranikah yang harus dipahami lah. Karena ayo ikutin dong ilmu-ilmu pranikah itu kayak apa sih, kan gitu. Nah, itu yang harus, peran itu harus masuk, ya. Kemudian dari kesehatan diri sendiri. Nah, kemudian terkait dengan program keluarga berencana, ya kan begitu ya. Karena memang ke depan kita nggak bisa menjagakan diri kalau kita tuh nanti akan bisa memenuhi kebutuhan seluruh anak kita, kan begitu. Kita kembali lagi ke program dulu. Alangkah bagusnya program keluarga berencana itu, karena sedikit tetapi dia berkualitas daripada banyak tapi malah bingungan begitu. Nah, ini kan ada edukasinya juga bagaimana menjaga supaya tidak ada istilah banyak anak banyak rezeki, kan begitu ya. Kalau dulu kan banyak anak banyak rezeki, tapi sekarang kita harus berpikir kualitas. Ya, jangan berpikir kuantitas tetapi kualitas, bagaimana anak-anak kita kalau bisa meluruskan anak tidak hanya S1 sekarang.
kan bisa sampai S2 sampai S3. Kalau dulu mungkin lulus SMP aja nggak apa-apa, nah nanti gantian dengan adiknya, tapi kan kasihan di pasar kerja dia kesulitan. Kita jangan sampai berpikir seperti itu. Bahkan kalau bisa anak-anak tuh bagaimana dia langsung mandiri artinya menjadi wirausaha. Nah, program Gatra Kencana ini kan juga nanti mengarahkan dari hasil perkawinan, dari hasil beragam berencana, dia menjadi insan yang mandiri, insan yang kuat, insan yang unggul kan gitu ya. Sehingga yang diharapkan Kencana itu berarti kan lebih dari kondisi emas ya. Jadi artinya lebih baik dan pasti yang terbaik gitu. Saya kira itu gitu ya. Dan banyak sekali yang tadi sudah Ibu sebutkan, mulai dari strategi yang dari kolaboratif antara dinas dan juga terkait dengan remaja juga gitu ya Bu. Apa sih aksi nyata yang mungkin kami berdua bisa terapkan di lingkungan terdekat dulu gitu? Kalau aksi nyata jelas tadi Mas, jadi program yang PKK itu kan aksi nyata ya. Tolong kami dibantu juga untuk ketemuan dengan orang tua di Gende ini. Dan saya juga pengen sekali misalnya dinas pendidikan itu tidak hanya mengurusi sekolahnya, tetapi suatu waktu ada kegiatan parenting, ya kan? Kegiatan parenting itu juga tidak hanya ibunya doang, suatu waktu juga harusnya bapaknya. Maksud saya begitu ya. Sehingga ini kan suatu lingkaran keluarga yang harus dimaksimalkan ya. Peran yang PKK tadi misalnya ya inisiasi 7 kali kita harus ketemu, itu paling action paling gampang ya. Kemudian kalau ini kebetulan sekali Ibu Bulis ini berada di perpustakaan ya, manfaatkan buku-buku yang ada ya, ilmu-ilmu yang ada di sini. Kalau ini anak-anak tuh disibukkan dengan membaca buku ya kan, membaca ilmu pengetahuan, meningkatkan ilmu pengetahuan, akan terbuka wawasan luas bagaimana dia harus menjaga kesehatannya ya kan, bagaimana dia harus misalnya bertata krama dengan teman-temannya sehingga tidak muncul negatif tadi. Menjaga diri sendiri itu perlu. Nah, kalau itu tidak sempat terkomunikasi dengan orang tua, satu-satunya adalah belajar dari ilmu dari buku. Ya kan, dari buku itu banyak sekali. Ya, dari keadaan anak-anak harus seperti apa, kemudian sampai sebelum pranikah, sampai pos nikah, itu kita banyak sekali. Kemudian aspek kesehatan, kita harus mempelajari kondisi kesehatan sebagai dampak dari aksi-aksi perkawinan pranikah itu kan pasti kedepannya ada faktor-faktor kesehatan yang itu juga harus kita jaga ya. Jangan sampai masih muda banget sudah terlanjur kena masalah, akhirnya setelah tua ya nanti akan kena dampaknya tadi HIV ya kan, belum kena kanker serviks, belum lagi apalagi faktor lingkungan yang dia dikucilkan kan itu ya. Kemudian nanti setelah dia punya anak ternyata turunannya juga kena lagi masalah ya kan. Biasanya maaf ya, karakter orang tua itu pasti turun ke anaknya. Ini yang menjadi hati-hati kalau nanti sebagai orang tua, kalau itu masih terlalu dini dia tidak akan berpikir sampai seperti itu. Tapi memang kenapa ada persyaratan usia perkawinan itu mestinya 18 tahun ke atas kan gitu, karena memang supaya dia lebih dewasa, lebih tahu, lebih mantap ya, lebih ngerti resiko-risikonya gitu loh ya. Nah ini yang mungkin action yang memang harus generasi ini benar-benar tidak mengatakan bahwa kalau materi atau kuliah atau ilmu yang bersifat tadi seks di luar nikah itu tabu. Nah, jangan menganggap itu tabu, tetapi itu adalah proses pembelajaran ya. Dan di kurikulum sekolah itu sebenarnya kadang-kadang memang guru itu juga mengeliminir kan. Nah, ini kami juga berharap guru-guru sekarang harusnya nggak apa-apa menceritakan saja itu supaya anak-anak jadi lebih hati-hati. Nah, kemudian bagaimana medsos orang tua, bagaimanapun orang tua sebaiknya tetap mendampingi anak pada saat bermain medsos ya kan.
Mendekati bukan berarti melarang, tetapi mengarahkan anaknya. Orang tua juga walaupun seperti tulis itu sudah kuno ya, tapi paling tidak sudah tahu aplikasi atau materi apa yang ada di digital itu yang bagus-bagus. Dek, ini lo kalau belajar pakai ini, jangan buka ini, saya begitu. Ya itu memang orang tua juga harus. Jadi gimana ya, ahli-ahli IT itu juga memberikan edukasi kepada orang tua. Jadi buka situs-situsnya apa, buka apanya yang ada di IT itu ya yang bagus-bagus gitu loh. Nah ini juga belum ada kan edukasi seperti itu. Nah monggo ini dari genre ini mintalah kepada dinas terkait, mungkin yang punya program IT yang tahu situs-situs yang bagus-bagus itu apa sih. Nah nanti itu akan menjadi daya tarik orang tua maupun daya tarik anak-anak. Tidak harus berpikir tabu atau berpikir jelek, tapi kan sekarang situsnya bisa dibuka macam-macam. Nah ini kan bahaya, tidak dia menggunakan ya. Dan ini harus berdampingan. Ada cerita begini tapi dampaknya seperti ini tuh harus berdampingan sehingga tidak negatif begitu ya. Jadi tetap walaupun melihat secara digital mudah, tetapi ini tetap positif, tetap aman. Itu hanya proses pembelajaran di IT, tapi bukan berarti itu harus diimplementasikan sesuai dengan yang ada di situ gitu ya. Ini yang harus kita kawal terus Mas ya. Monggo nanti dari JND bisa aja usulan-usulan kepada dinas terkait. Oh ternyata kita tuh ada seperti ini, kemudian melakukan ide kecil, ternyata ada kasus seperti enaknya seperti apa, nah itu disampaikan aja kepada dinas terkait supaya nanti ada edukasi yang pas. Saya kira itu ya. Ya baik, berarti memang kaitannya erat sekali dengan edukasi orang tua yang nanti menjalar juga ke pendampingan remaja. Iya betul. Baik. Iya. Untuk pertanyaan terakhir Ibu terkait pesan yang bisa disampaikan kepada remaja ataupun generasi muda untuk kedepannya. Ya, terima kasih. Jadi genre itu adalah kader bangsa, penerus bangsa yang saya harapkan nantinya unggul, sehat, kuat ya, sehingga tolong tidak terjerumus dengan hal-hal negatif ya. Berorganisasi yang betul ya, melakukan edukasi pembelajaran yang memang untuk meningkatkan karakter, meningkatkan eksistensi daripada generasi yang saat ini. Saya yakin semuanya nanti menjadi generasi yang baik dan generasi harapan daripada masyarakat kita, bahkan orang-orang tua sekarang ya, supaya nanti langgeng terus ya Indonesia kita dan kita jaya terus gitu ya. Oke, baik sekali pesannya Ibu, semoga bisa diterapkan oleh remaja-remaja di Indonesia. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Bahwasanya teman-teman kita ketahui bersama masalah remaja yang ada di Indonesia, di Jawa Tengah, di Kota Semarang maupun di kabupaten kota lain itu sangatlah kompleks. Maka dari itu kami sebagai generasi penerus bangsa, sebagai generasi berencana itu harus terus berkolaboratif, edukatif dan juga mampu mengimplementasikan daripada program-program yang sinergitasnya bersama dengan pemerintah kota atau kabupaten. Maka dari itu generasi berencana harus tetap sehat, cerdas dan ceria. Terima kasih. Salam genre. Sampai jumpa.